Ada orang yang tergerak atau horny dengan mobil VW-nya, ada itu. Nah, terus apa hubungannya dengan gender? Tadi sudah disampaikan bahwa pada saat usia kehamilan, pada saat minggu ke-8, usia janin, minggu ke-8, terjadi aktivasi oleh gen SRY, kromosom Y tadi, sehingga terjadi diferensiasi. Ya. Nah, apa yang terjadi? Adalah banjir testosteron pada yang namanya otak janin yang masih berupa neural tube. Nah, banjir atau rendaman testosteron selama pertumbuhan dan perkembangan otak semasa janin setelah usia 8 minggu sampai usia ke-40 minggu itu membuat otak betul-betul menjadi berbeda ketimbang atau dibandingkan dengan kalau tidak ada rendaman testosteron. Sehingga bayi-bayi yang kemudian menjadi jenis kelamin laki-laki mempunyai struktur dan fungsi otak dan cara kerja yang sangat berbeda dengan otak janin perempuan yang tetap menjadi perempuan. Dan itu membuat masing-masing otak itu mempunyai konsep identitas diri yang berbeda. Jenis kelamin itu juga bukan hanya dua, bukan dikotomi laki-laki perempuan. Yang namanya gender juga tidak dikotomi antara maskulin dan feminin, tapi spektrum. Kenapa? Ya tadi, karena yang terjadi adalah dua hal. Yang pertama adalah defeminisasi, yang kedua adalah maskulinisasi, dan dua ini tidak selalu berjalan beriringan dan bareng dan sama masing-masing orang, sehingga akhirnya yang terjadi ya tidak semua orang yang jenis kelamin laki-laki itu punya gender maskulin. Sebaliknya, tidak semua orang yang perempuan mempunyai gender feminin. Kenapa? Cara kerja otaknya berbeda. Karena apa? Karena perkembangan otaknya pada saat pertumbuhan di dalam janin berbeda. Kenapa? Tadi ada proses maskulinisasi dan defeminisasi yang tidak seragam itu. Jadi ada yang ya memang terendam testosteron, tapi rendamannya ya tidak terlalu ekstrim gitu ya. Itu ya, jadi tidak berubah atau berubahnya sedikit. Itu yang menjelaskan bahwa laki-laki, anak laki-laki atau orang laki-laki gendernya ada yang feminin gitu ya, halus banget ya, cewek-cewekan gitu. Itu yang membuat perbedaan. Kenapa terjadi diversity atau begitu banyak variasi gender pada orang laki-laki dan perempuan? Karena tadi itu ya, tetap prosesnya adalah dua, maskulinisasi dan defeminisasi yang tidak seragam, mengakibatkan tiap orang itu berbeda dalam hal konsep diri seksualnya ya, atau gender itu berbeda. Nah, pada saat bayi itu lahir gitu ya, pada saat bayi lahir, terus kemudian mereka memasuki masa pubertas infantil ya, pubertas. Jadi puber pertama itu pada saat 3 bulan setelah lahir gitu ya. Kenapa? Laki-laki, anak laki-laki itu mengalami rendaman testosteron untuk yang kedua kalinya setelah dia lahir. Sementara bayi perempuan itu mengalami rendaman estrogen selama 24 bulan, 2 tahun ya. Dan itu memperlebar sifat gender antara bayi laki-laki dan bayi perempuan pada umumnya. Tetapi sekali lagi, yang tadi proses maskulinisasi dan defeminisasi yang tidak seragam itu
membuat berbeda. Bayi laki-laki tidak semua mempunyai gender maskulin. Bayi perempuan juga tidak semua mempunyai gender feminin. Sehingga pada saat mengalami masuk atau mengalami usia dewasa muda atau remaja, makin jelas lah itu ya, gender masing-masing individu itu makin jelas itu. Dan sama sekali tidak ada korelasi langsung antara jenis kelamin dengan gender, karena tadi sudah disebutkan ya, dua proses itu. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk orientasi seksual. Orientasi seksual juga terjadi karena pusat-pusat emosi di otak kita itu memberikan drive kepada orientasi seksual. Orientasi seksual itu apa sih? Orientasi seksual itu adalah seksual atraktif itu ya, atau mengarahkan aktivitas seksual kita. Beda ya, aktivitas seksual dan seks itu beda ya. Kalau organ seks itu jelas ya, tadi organ seks itu testis, terus kemudian penis itu kalau laki-laki, kalau perempuan itu ovarium, terus kemudian uterus itu ya. Nah, itu adalah organ seks. Sementara organ seksual adalah otak gitu. Aktivitas seksual manusia itu hanya sedikit yang bertujuan untuk reproduksi. Mayoritas malah untuk rekreasi gitu ya. Jadi pada saat kembali ya, pada saat minggu ke-8, rendaman testosteron yang terjadi di otak. Karena apa? Karena testosteron diperlukan untuk apa? Mengubah struktur-struktur perempuan, ya ovarium, terus kemudian uterus, rahim itu. Dengan banjirnya rendaman testosteron itu, terus kemudian ovarium itu berubah menjadi testis itu. Ya, itu terus kemudian testisnya turun ke bawah terus dibungkus oleh apa? Oleh yang namanya labia mayora. Kalau pada perempuan yang ada di vagina itu membungkus menjadi skrotum. Itu yang terjadi pada organ-organ seks. Nah, rendaman testosteron pada otak itu juga mengarahkan orientasi seksual masing-masing individu. Hanya saja ya, sekali lagi, proses yang tidak seragam, dua proses tadi, maskulinisasi dan defeminisasi, itu membuat masing-masing orang juga tidak sama, tidak seragam orientasi seksualnya gitu. Ada yang kemudian, ada kan yang disebut misalkan laki-laki mengarahkan orientasi seksualnya kepada perempuan atau perempuan ke laki-laki, itu disebut straight, itu istilah ya. Terus kemudian kalau laki-laki ke laki-laki atau perempuan ke perempuan disebut homoseksual itu ya. Itu, tapi pada dasarnya manusia ini adalah panseksual atau omniseksual gitu. Dia bisa mengarahkan orientasinya ke apa saja gitu. Ada orang yang laki-laki yang orientasi seksualnya ke laki-laki ya. Ada yang ke laki-laki dan perempuan. Perempuan juga begitu. Ada yang biseksual, tapi ada yang pada dasarnya panseksual atau omniseksual. Bisa mengarahkan orientasi seksualnya kemana saja. Ada orang yang tergerak atau horny dengan mobil VW-nya, ada itu. Ada orang yang horny dengan jembatan, ada banyak yang diliput misalkan di acara TV ya, National Geographic Tabu itu ada itu. Saking horninya dengan Harley Davidson-nya, dia tiap hari menggosok, ngelus Harley-nya sampai dia orgasme. Ya, dia orientasi seksualnya ke Harley Davidson. Ada yang ke VW, ada yang ke jembatan itu. Ada orang yang melakukan aktivitas seksualnya itu dengan kambing gitu. Ada itu. Tuh, ada di daerah-daerah tertentu orang menyembelih kambing gitu. Itu bukan merupakan keanehan gitu ya, di tempat-tempat tertentu gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah panseksual. Kenapa begitu? Karena otaknya berkembang secara berbeda pada saat setelah terjadi maskulinisasi dan defeminisasi. Dan yang namanya
jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual ini bukan satu paket. Ada orang yang cowok, ya, laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki nih, gitu ya. Testisnya lengkap, penisnya lengkap, gitu ya. Badannya maskulin banget, tapi gendernya feminin, kemayu, gitu. Dan orientasi seksualnya heteroseksual, menikah, punya anak. Ada yang begitu, gitu. Ada juga yang laki-laki, gitu ya. Wah, maskulin banget, maco banget, gitu ya. Gendernya maco, maskulin, tapi terus kemudian orientasi seksualnya homoseksual atau biseksual, ada gitu. Jadi 3 variabel ini bisa saling bergabung satu sama yang lain. Dan ada juga, ya, jangan lupa, ada orang yang aseksual, ada gitu ya. Kenapa? Ya, organ otaknya berkembang secara berbeda. Apakah itu abnormal? Tidak. Semua itu adalah variasi dari kehidupan. Oke? Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.